Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa marifataka. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang Al-Quran sebagai mukjizat yang paling dahsyat. Saya pernah ditanya oleh teman-teman, apa mukjizat yang paling dahsyat yang diberikan Allah kepada para nabinya? Apakah tongkat Nabi Musa alaihissalam yang bisa ketika dilemparkan berubah menjadi ular besar, atau ketika dipukulkan di laut yang menjadi terbelah ketika Nabi Musa dikejar oleh para tentara Fir'aun dan beliau dan kaumnya selamat, atau Nabi Nuh yang membuat kapal besar untuk mengangkut para kaumnya yang masih mempertahankan ketakwaan dan keimanan, atau Nabi Sulaiman yang bisa bercakap-cakap dengan binatang dan makhluk lain, atau Nabi Isa alaihissalam yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Silahkan Anda pilih. Kalau saya pilih Al-Quran. Mukjizat yang paling dahsyat adalah Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah SAW, dan itu diwariskan kepada kita sampai sekarang ini, sampai akhir zaman. Dan itu juga sebagai tuntunan hidup agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Warisan tersebut mukjizat yang paling dahsyat di antara mukjizat yang diterimakan kepada para nabi sebelumnya. Akan tetapi tentu saja tidak sembarang orang mendapatkan warisan ini, karena warisan ini khusus hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa, seperti digambarkan dalam surat Quran, surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahu adzim. Kitab ini, Quran, tidak ada keraguan padanya, dan ini petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, lalu terus kalau orang yang tidak bertakwa bagaimana? Orang yang zalim, orang yang kufar, yang kufur, ya jelas nolah ya. Itu bisa dicermati di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Shadaqallahul adzim. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah apapun, tidaklah menambah kebaikan apapun kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jelas bukan? Bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran adalah kerugian, meskipun sama-sama Al-Quran. Lalu siapa yang zalim itu? Nah, menurut Al-Quran, orang yang zalim adalah orang yang menyembah kepada selain Allah.
yaitu di dalam Quran surat Hud ayat 101 tertulis seperti itu. Orang yang memiliki sifat yang sombong akibat perbuatan dari kekafirannya. Orang yang merugikan orang lain dan menuruti hawa nafsunya. Al-Maidah 47. Orang yang masih tetap membantah meskipun sudah diberikan penjelasan dan keterangan padanya melalui cara yang baik, yang lemah lembut, tapi tetap mengutamakan permusuhan. Al-Ankabut 46. Tentu saja masih banyak ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang menjelaskan siapa orang-orang yang zalim. Orang yang bertakwa karena merasa dititipi Al-Quran, tentu mereka sangat mencintai Al-Quran. Mereka membacanya setiap saat serta mengamalkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya, berbeda dengan orang-orang yang kufar, yang zalim. Mereka lebih cinta dunia daripada Al-Quran sebagai penuntun keselamatan kehidupan di dunia dan di akhirat. Kata orang bijak, teman-teman, manusia adalah budak dari apa yang dicintainya. Orang yang mencintai harta, dia menjadi budak hartanya. Orang yang mencintai jabatan, dia menjadi budak jabatannya. Demikian pula orang yang mencintai popularitas, dia pun menjadi budak popularitasnya. Manusia seperti ini termasuk golongan hedonistik, materialistik. Perhatikan bagaimana perilaku orang-orang yang mencintai harta. Seringkali segala cara ia lakukan, bahkan cara-cara yang dilarang oleh agama seperti menipu, korupsi, berniaga tanpa kejujuran yang berakibat merugikan dirinya sendiri, itu dia lakukan. Orang seperti ini termasuk orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Orang yang mencintai jabatan misalnya, dia menjadi budak jabatannya, hidupnya seolah-olah tak bernilai jika tidak menjabat. Kalau mencalonkan diri untuk sebuah jabatan, timbul kepanikan, takut tidak terpilih. Akhirnya dia datangi para kiai untuk meminta doanya. Tidak puas dengan kiai, dia datangi paranormal untuk meminta harapan. Akhirnya syirik, nancik di dada. Terus dia menerawang kemenangannya. Lupa diri karena takut kalau tidak menjabat. Karena kalau tidak menjabat dunia terasa kiamat. Dia berusaha dengan cara apapun agar hidupnya selalu menjabat. Orang seperti ini digambarkan sebagai orang yang hidupnya selalu ingin pindah-pindah jabatan. Selain menjabat di sini, dia ingin menjabat di situ. Bahkan selesai menjabat di sini, pindah menjabat ke situ. Selesai di situ, pindah ke sana. Memutar-muter saja terus cari jabatan. Atasannya dijilat habis-habisan agar dia mendapatkan jabatan apa saja. Yang penting menjabat. Apapun keinginan pimpinannya, dia lakukan. Tidak punya idealisme, tidak punya prinsip, dan seterusnya. Dapat Anda bayangkan, bila tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui atasannya melepas jabatannya tersebut, bisa jadi ia akan kelimpungan seperti kena tinju bogem melawan tandingnya. Teman-teman yang berbahagia, hati-hati dengan kecenderungan sifat materialistis hedonistik ini. Dan ini dimiliki oleh orang yang seperti tadi saya sampaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita berapa hari lagi akan menghadapi bulan yang penuh dengan anugerah. Dan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu tobat seluas-luasnya. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kesempatan kita berintrospeksi diri, membersihkan hati dari kekungkungan syahwat dan syubhat, untuk mendapatkan warisan yang dahsyat tadi yang dititipkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang takwa. Semoga kita berdoa sama-sama
kita tergolong orang-orang yang mendapatkan warisan itu dan dapat menjaga amanahnya serta kita dapat mengamalkannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.